Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang cara pembuatan berbagai macam ekstrak ya. Mungkin semacam kayak meresum lah untuk cara pembuatan berbagai macam ekstrak. Cuman yang pertama kalian harus siapkan dulu alat tulis dan buku catatan, dimana kalian nanti akan mencatat poin-poin penting setiap yang perlu diperhatikan pada setiap pembuatan ekstrak. Yang pertama, silahkan pertama kalian catat dulu nih ekstrak beladon. Ekstrak beladon, dimana cara pembuatannya dia dengan jalan perkolasi. Kemudian derajat kehalusannya 85/100, pelarutnya ada etanol encer sama air asam asetat 2% volume per volume. Kalau yang ini bukan cara pembuatan ekstrak, namun ini adalah cara mengetes ada atau tidaknya alkaloida yang tertinggal di dalam atau di dalam pelarut hasil dari proses perkolasi. Ekstrak yang dihasilkan di sini adalah ekstrak kering. Nah, ini cara pembuatan ekstrak keringnya. Makanya kan kalian etanol encer ini adalah etanol 70%. Nah, makanya kalau misalnya kita membuat ekstrak atau mengeringkan ekstrak beladon, sebelumnya kita tetesi dulu atau kita encerkan dengan spiritus dilutus atau alkohol 70%. Oke, kita hapus, kita lanjutkan. Ya, tadi yang perlu kalian catat yang pertama nama ekstraknya, kemudian cara pembuatannya, kalau ada derajat kehalusannya dituliskan, kemudian pelarutnya, dan ekstrak yang dihasilkan bentuknya apa. Nah, jadi yang pertama nama ekstraknya ekstrak beladon, kemudian cara pembuatannya perkolasi, kemudian derajat kehalusannya 85/100, parutnya etanol encer dan air asam asetat 2%. Kemudian nih hasilnya adalah bentuknya ekstrak kering. Kemudian lanjut ke yang kedua. Yang kedua, ini ada ekstrak Yoshiyami. Bentar, dihapus dulu. Papan tulisnya penuh, kita hapus dulu. Ekstrak yang kedua, ini ada ekstrak Yoshiyami atau Yoshiyami extractum. Nah, di sini tertulis cara pembuatannya sama seperti belladonna. Jadi sama seperti tadi, termasuk derajat kehalusan, pelarutnya apa, cara pembuatannya juga sama. Kemudian ini ekstrak yang dihasilkan sama, adalah ekstrak kering. Kemudian ekstrak akar manis, Glycyrrhiza succus, ini cara pembuatannya dengan penyarian menggunakan air mendidih. Ya, kemudian ini pelarutnya berarti menggunakan air mendidih.
Nah, ekstrak yang dihasilkan adalah ekstrak kering. Lanjut, nomor 4, ekstrak timi. Timi ekstraktum, ya. Nah, ini derajat kehalusannya 85/100. Kemudian pelarutnya ada air, ada gliserol. Kemudian etanolnya yang 90%. Ini sama pelarutnya. Nah, cuman ini caranya kan memang perkolasi nih, ada perkolat 1, perkolat 2, perkolasi. Nah, ini namanya adalah reperkolasi. Jadi ini yang pertama ini perkolasi, kemudian ini penyaringan dengan air mendidih, yang ini perkolasi tapi reperkolasi atau perkolasi bertingkat. Nah, kita hapus lagi seperti tadi biar kita bisa lanjut ke berikutnya. Sambil ibu hapus, kalian langsung sambil dicatat. Kemudian yang ke-5, ekstrak strychnia atau strychnia ekstraktum. Nah, ini dengan jalan perkolasi. Kemudian ini derajat kehalusannya 24/34. Kemudian ini pelarutnya etanol 70%. Kemudian ekstrak yang dihasilkan adalah ekstrak kering. Kemudian ekstrak pule pandak. Ini dengan jalan perkolasi. Pelarutnya 8/24. Bukan pelarut, derajat kehalusan. Kemudian pelarutnya etanol 90% volume per volume. Nah, ini di sini disebutkan diperoleh ekstrak lembek, tapi ini bukan hasilnya. Hasilnya di sini adalah ekstrak kering. Kemudian kelembak. Nah, kelembak dengan perkolasi, kemudian derajat kehalusannya 8/24. Pelarutnya di sini ada etanol 90% dan air. Nah, ini ada 2. Kemudian ekstrak yang dihasilkan ekstrak kering. Kemudian ada ekstrak stramonium ekstraktum dengan jalan perkolasi, derajat kehalusannya 8/24. Kemudian pelarutnya etanol 45%. Nah, ini sebenarnya selain perkolasi dia termasuk reperkolasi atau bukan, kita baca perkolasi pertama terusan perkolasi. Tidak hanya perkolasi saja. Kemudian dia bentuknya adalah ekstrak kental. Mari kita hapus lagi.
Kemudian ada yang namanya ekstrak prangule ya. Derajat kehalusannya 22/36. Nah, ini dengan penyeduhan menggunakan air mendidih, jadi otomatis pelarutnya adalah air mendidih. Ekstrak yang dihasilkan ekstrak kering. Kemudian jadam, aloe vera, lidah buaya ini ya. Ini sama dengan air mendidih juga, penyeduhan dengan air mendidih ya. Jadi jangan hanya air mendidih, penyeduhan. Pelarutnya juga ditulis air mendidih, jangan air saja. Ekstrak yang dihasilkan ekstrak kering. Kemudian ada ekstrak kecambah. Ini sama, penyeduhan juga dengan air panas ya. Ekstrak yang dihasilkan ekstrak kental. Kemudian ekstrak hati. Ekstrak hati ini dengan maserasi. Pelarutnya ada air, ada HCl 4N. Kemudian dengan ada etanol di sini. Nah, kalau etanol tidak disebutkan itu berarti etanolnya kadarnya 95 sampai 96%. Ini kocok uapkan sisa 30, tuangkan etanol, terakhirnya tetap pakai etanol lagi, berarti ini nanti ekstrak yang dihasilkan adalah ekstrak cair. Hapus lagi. Bentar saja. Kemudian ada ekstrak kina, sinkona ekstraktum. Cara pembuatannya di sini tertulis maserasi, tapi hati-hati di bawahnya akhirnya dipindahkan ke perkolator atau perkolasi. Jadi sebenarnya ekstrak kina itu adalah dengan jalan perkolasi ya, meskipun perkolasi tapi dia memang tetap diawali dengan proses perendaman, jadi sama seperti maserasi. Jadi sekali lagi, ekstrak kina cara pembuatannya adalah dengan jalan perkolasi. Derajat kehalusannya 34/40, pelarutnya ada HCl, encer, gliserol, air. Kemudian ekstrak yang dihasilkan uapkan sirup 90 bagian, dinginkan, tambahkan 100 bagian, berarti ekstrak cair ya, karena terakhirnya tambah etanol lagi. Kemudian ada ekstrak kola oleh ekstraktum, perkolasi 24/34, pelarutnya etanol 90% sama air. Ekstrak yang dihasilkan cair. Kemudian yang terakhir ekstrak opium. Opium maserasi, ada air pelarutnya. Ini ekstraknya adalah ekstrak kering. Oke, selesai. Ini ada yang mau Ibu jelaskan sedikit, yaitu tentang derajat kehalusan. Di sini tertulis, di sini ada 34